Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah. Saya mahasiswa UIN Siska Riau, Pendidikan Ekonomi jurusan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Rule of Law, yaitu supremasi hukum. Rule of Law adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memerintah sebuah negara dan bukan keputusan penjabat-penjabat secara individual. Sejarah dari Rule of Law tersebut itu adalah istilah ini berasal dari Inggris pada abad ke-16 dan pada abad berikutnya. Teolog Skotlandia Samuel Rutherford menggunakan istilah tersebut dalam argumennya untuk menentang hak ilahi raja. Unsur dasar dari Rule of Law yaitu supremasi aturan hukum. Supremasi aturan hukum itu adalah seseorang hanya boleh dihukum kalau ia melanggar hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama di mata hukum. Kedudukan yang sama di mata hukum ini maksudnya adalah baik itu penjabat ataupun rakyat, semuanya sama kedudukannya di mata hukum. Yang ketiga adalah terjaminnya hak asasi manusia melalui Undang-Undang Dasar dan keputusan pengadilan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asal muasal dari Rule of Law, yaitu Rule of Law lahir dari adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintah. Negara memposisikan hukum sebagai landasan bertindak dari seluruh elemen bangsa dalam sebuah negara. Penerapan dari Rule of Law tersebut adalah konsep negara hukum. Rule of Law pada umumnya berkembang di negara-negara Anglo-Saxon yang bersumber pada keputusan hakim atau pengadilan. Melalui keputusan hakim kemudian mewujudkan kepastian hukum. Selanjutnya adalah negara-negara yang memakai sistem hukum Rule of Law. Pertama ada Amerika, Inggris, Australia, Malaysia, Singapura, dan India. Selanjutnya adalah prinsip dasar dari Rule of Law. Prinsip utama yang menjadi dasar Eropa kontinental itu ialah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau komplikasi tertentu. Fungsi dari Rule of Law yang pertama, mengatasi perselisihan. Maksud dari mengatasi perselisihan ini adalah aturan hukum memastikan bahwa hakim memutuskan perselisihan dalam aturan yang diketahui tidak sesuai dengan keinginan yang diinginkan dari hasil tertentu. Yang kedua, memberikan keadilan hukum, yaitu mau rakyat atau penjabat, semua yang tidak bersalah akan diberi keadilan hukum. Mau penjahat maupun korban, semua akan mendapatkan keadilan hukum dengan seadil-adilnya. Yang ketiga adalah memberikan fungsi administrasi. Fungsi administrasi ini dimaksud adalah kecenderungan untuk fungsi pencarian hukum pemerintah menjadi bingung dengan fungsi administrasinya. Banyak dari apa yang kita anggap sebagai hukum hari ini adalah undang-undang administrasi yang dimaksudkan untuk mengarahkan operasi internal pemerintah daripada untuk mempertahankan keadilan. Dengan kata lain, aturan organisasi yang berwenang secara keliru diberi status yang sama dengan aturan umum keadilan. Ketika perbedaan antara pemerintah administrasi dan aturan peradilan menjadi kabur, kekangan pada kekuatan pemerintah telah melemah. Hal ini menyebabkan kesan yang salah bahwa penjabat terpilih, kami memiliki dan harus memiliki kekuasaan sebanyak mungkin dalam memutuskan aturan keadilan dalam rumusan dan pelaksanaan proposal administrasi. Yang ketiga adalah mengontrol sifat pluralisme dan konstitualisme. Pluralisme dan konstitualisme ini memiliki sikap skeptis terhadap konsentrasi kekuasaan, sedangkan kekuasaan adalah kekuatan yang dengan adanya seseorang dapat memaksa orang lain untuk patuh, dan otoritas adalah hak untuk mengarahkan dan memerintah, yaitu untuk dipatuhi.
permintaan otoritas dan membutuhkan kekuatan. Otoritas dibatasi untuk area yang ditugaskan, mengingat sifat manusia yang bisa binasa. Ada kecenderungan kekuasaan untuk meluap batasnya. Kekuasaan yang dilakukan tanpa otoritas adalah ancaman terhadap kebebasan. Fungsi dari rule of law. Selanjutnya ciri-ciri rule of law. Yang pertama, adanya supremasi aturan-aturan hukum, yaitu dengan supremasi aturan-aturan hukum tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang. Artinya, seseorang boleh dikenakan sanksi hukum jika memang dirinya melakukan pelanggaran hukum. Yang kedua, adanya kesamaan kedudukan di depan hukum, yaitu semua masyarakat, mau dia penjabat ataupun rakyat jelata, dia memiliki kesamaan kedudukan hukum di mata hukum. Dengan begitu, dia tidak ada yang namanya hukum runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Yang ketiga, ada jaminan perlindungan hak asasi manusia. Maksudnya adalah dihukum melindungi hak asasi manusia dan tidak adanya pencemaran hak asasi manusia. Oke, selanjutnya adalah strategi pelaksanaan rule of law. Keberhasilan rule of law harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian nasional masing-masing bangsa. Rule of law merupakan institusi sosial yang harus didasarkan pada akar budaya yang tumbuh dan berkembang pada suatu bangsa. Rule of law sebagai legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat, dan negara harus dapat ditegakkan secara adil dan hanya memihak kepada keadilan. Kesimpulannya adalah rule of law adalah supremasi hukum, di mana kekuatan dari rule of law itu sendiri adalah pengadilan dan hukum undang-undang. Di mana dari rule of law ini kita adalah sistem yang digunakan suatu negara untuk menegakkan keadilan yang tidak memihak, yang tidak melanggar, dan yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Rule of law sendiri sudah diterapkan di berbagai negara yang bisa kita lihat negara itu sudah berkembang karena adanya kebebasan penyampaian suara. Oke lah, sekian dari penyampaian saya tentang rule of law. Maaf apabila saya ada nemu HP karena memang kurang hafal dan materinya banyak. Saya Nur Afifah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.